Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidna 'ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fi kulli darin amin. Setelah kita kemarin bahas masalah jomblo ya, tanah kahru tanah salu deneng-deneng kok. Nikah biar anak. Nek bojone dia anak mbak siji ya kurang tambah nek. Ngeleng-ngeleng iku. Bismillahirrahmanirrahim. Summa khudh ghurfatan li famika. Setelah kita tadi kemarin itu wudu, membasuh tangan, sebelum sampai wudu membasuh tangan, kita bahas terlebih dahulu seperti siwak, membasuh tangan, kemudian kita mencoba untuk niat dari mulai kita membasuh tangan sampai nanti niatnya itu basuh wajah, maka ambillah secakupan air untuk kita masukkan ke dalam mulut kita. Watamatmat, dan kemudian kumurlah dengan air tersebut. Ini kumur 3 kali, kumurnya 3 kali. Wabalik firotil ma, dan kemudian setelah itu usahakan kita menyampaikan air atau menekan air sehingga sampai kepada gulsomah atau pangkal tenggorokan atau kolom kencing. Ini daerah sini kita tekan sampai dengan masuk ke pangkal tenggorokan bagian atas, ditekan sampai situ. Jadi mungkin nek sampai ngerti kan, oh mana itu? Nah, itu supaya sampai ke situ. Tapi aja ditelan, gak ditelan. Maksudnya memang kumur-kumur itu sampai ke situ, begitu. Apalagi musim corona seperti ini kan, supaya virus yang memang corona itu kan melalui tenggorokan sini. Corona itu melalui tenggorokan sini, makanya tesnya itu, tes swab itu di sini dites apakah ada ini. Kalau rapid test itu tes cepat, itu melalui darah apakah darahnya itu punya kelainan atau tidak, itu namanya rapid test. Tapi kalau swab test itu memang diambil lendirnya di daerah tenggorokan sini, diambil udah dites, itu saja butuh waktu yang lama, agak lama, beberapa hari baru bisa keluar hasilnya positif atau tidak. Nah, memang di sini tuh pangkal dari kadang itu kuman-kuman itu bersarang di sini, dan itu tidak terjamah oleh kita karena makanan-makanan yang masuk begitu, apalagi ada amandel kan begitu, itu kan karena kuman-kuman, karena virus yang ada di dalam tubuh kita tidak terjamah oleh kebersihan kumur, hanya singkatan, tidak terjamah sampai segitu. Makanya memang seyogianya itu sampai sini.
Kecuali jika kita itu adalah orang yang puasa, maka ketika orang yang puasa boleh kumur-kumur sebelum sebelum matahari itu bergeser di tengah kita atau tengah kepala kita itu kemudian bergeser, maka kita diperbolehkan untuk kumur-kumur, tapi tidak sampai kepada menguatkan kumur-kumurnya. Cukup pelan-pelan saja, fatafruku, maka pelan-pelan saja. Setelah itu kita berdoa. Dalam kumur-kumur itu berdoa, waqul Allahumma a'inni, ya Allah tolonglah hambamu ini ala tilawatil Quran, ala tilawati kitabika, untuk mampu membaca kitabmu, wa kasratil zikri, dan memperbanyak zikir. Jadi kita doanya itu adalah yang pertama, kita diberikan kekuatan untuk bisa membaca Al-Quran dan memperbanyak zikir, karena lisan kita ini kan dibersihkan karena untuk membaca Al-Quran dan berzikir gitu. Kita mohon dikuatkan. Setelah itu, wasabitni, ya Allah tetapkanlah bil qauli tsabit, dengan ucapan yang tetap. Ucapan yang tetap itu apa? Ya syahadat, ya zikir, ya tilawatil Quran itu tadi, fil hayatid dunya, di dalam kehidupan dunia, wa fil akhirah, dan dalam kehidupan akhirat. Nah, ini saya kemarin baca dalam tafsir Ibnu Katsir itu disebutkan, yusabbitumullahu alladziina aamanu bil qauli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Itu ayat ini menerangkan bahwa Allah itu akan menetapkan bagi orang-orang yang beriman, ditetapkan ucapan yang sabit, ucapan yang tetap dalam kehidupan dunia dan di dalam kehidupan akhirat. Lalu penafsiran al-qaulus tsabit, kalau di dalam tafsir Mirahul Labid itu disebutkan bahwa qaulus tsabit ya syahadat itu. Beliau mengutip pendapatnya Ibnu Abbas, mengatakan man dawama 'ala syahadati fil hayati dunya yusabbitullahu 'alaiha fi kubrihi wa yulaqinuhu iya. Kalau kita mendawamkan syahadat, siapa yang mendawamkan syahadat di dalam kehidupan dunia kita, maka Allah akan menetapkan ucapan syahadat tersebut, baik itu di kubur maupun nanti di akhirat, dan mengajarkannya ketika nanti dikubur itu. Gitu. Kenapa? Ini penting sekali, bahwa ucapan yang kita bawa itu, ucapan yang akan ditetapkan, kita selalu ditetapkan di dalam kehidupan dunia itu, akan dibawa sampai di akhirat. Makanya kan kemarin saya katakan bahwa ucapan yang tetap itu adalah ucapan yang sering kita dawamkan. Sering senengane nyanyi yo dawame yo nyanyi, berarti sabit, qaulus sabitnya itu berarti nyanyi. Gitu. Kalau ucapan sabitnya itu syahadat ya syahadat. Kalau tilawatil Quran ya tilawatil Quran. Gitu. Jadi tergantung dari ucapan yang selalu kita ucapkan di dalam kehidupan dunia, selalu kita dawamkan di dalam kehidupan dunia. Tadi kata Abah kan bahwa kita rampung sholat tetap duduk ojo rubah, moco syahadat kaping telu dawuh Abah. Kata Siti Syarul Karam bahwa malah begitu. Setelah selesai sholat tetap duduk, jangan berubah, bacalah 3 kalimat syahadat. Maksudnya bukan syahadat yang telu, bukan, tapi syahadat dibaca 3 kali. Nah itu dawuhnya apa? Kenapa? Karena itu termasuk mendawamkan kalimat syahadat, minimal kita baca setelah sholat. Tujuannya apa? Nanti Allah akan menetapkan kalimat-kalimat yang kita baca syahadat berubah syahadat itu setelah sholat, setidaknya ditetapkan nanti ketika kita menjelang meninggal, yaitu ketika nazak, waktu nazak Allah menetapkan kalimat tersebut. Setelah itu Allah akan menetapkan ketika ada pertanyaan mungkar dan nakir ketika dikubur itu, dan terakhir Allah menetapkan nanti di mahsyar, karena ketetapan kaum di mahsyar itu.
Nanti di timbangan itu di mahsyar akan ditetapkan ucapan yang kita sering ucapkan di alam dunia itu. Nah, ada sebuah hadis diceritakan an Barra bin Azib qala kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi janazati rajulin minal ansar. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat itu mengiring jenazahnya salah seorang dari sahabat Ansor. Ketika sudah sampai di kuburan, falama yulahadu, ketika mau dikuburkan, fajalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa jalasna haulahu. Kemudian Rasul itu duduk di depan makam tersebut, di depan liang lahat itu. Dan para sahabat pun ikut mengelilingi Rasulullah. Kemudian tiba-tiba fantahaina ilal kubri ka'anna ala ru'usina thair. Kemudian tiba-tiba seperti di atas kita itu ada burung. Seperti ada burung. Kemudian wa fi yadihi 'udun yaqisu bihi fil ard. Kemudian burung tersebut membawa semacam tongkat atau semacam batang pohon begitu yang dijatuhkan ke kuburan tersebut di tempat mau dikuburkan itu. Nah, setelah itu Rasulullah mengangkat mustakannya, mengangkat kepalanya. Kemudian Rasulullah mengatakan ista'idzu billah min adzabil kubri. Sampai 3 kali ista'idzu billah min adzabil kubri, ista'idzu billah min adzabil kubri. Mintalah pertolongan Allah, mintalah perlindungan Allah dari azab kubur. Mintalah perlindungan Allah dari azab kubur. Mintalah perlindungan Allah dari azab kubur. Sampai beliau bicaranya sampai 3 kali, mengatakan dawuh seperti itu sampai 3 kali. Kemudian Rasulullah bercerita, innal 'abdal mu'mina idza kana fi inqita'in minad dunya wa iqbalin minal akhirah nazala ilaihil malaikah minas sama. Seorang hamba mukmin ketika dia terputus dari dunia dan akan menuju ke akhirat, maka malaikat itu turun dari langit. Hamba yang meninggal dunia itu malaikat akan turun dari langit. Baidul wujuh ka'anna wujuhum syams. Wajahnya itu putih seperti syams, seperti matahari, bersih, putih. Jadi malaikat turun dengan wajah yang bersih, berseri-seri, putih seperti matahari. Ma'ahum kafanun minal akfanil jannah wa hanutun min hanutil jannah. Malaikat ini membawa kafan yang diambil dari kafan surga. Dan malaikat membawa hanut itu semacam jamu, semacam ramuan yang juga diambil dari surga. Jadi malaikat turun membawa kafan dan membawa hanut, membawa ramuan. Hatta yajlisu minhu matal basar. Kemudian duduk di samping mayit tadi. Ketika sudah dikubur, duduk di samping mayit tadi. Summa yaji'u malakal mauti. Kemudian malaikat maut itu datang. Hatta yajlisa inda ra'si. Ini ketika menjelang meninggal ya. Ketika menjelang meninggal, malaikat datang duluan. Wis nyiapno kabeh. Sono kafane, wis sono jamune. Kemudian malaikat maut datang. Setelah itu malaikat maut sudah tepat berada di atas kepalanya orang yang mau meninggal ini, orang mukmin yang mau meninggal ini. Fayaqulu ayyatuhan nafsul mutmainnah. Kemudian malaikat maut ini mengatakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai nafsul mutmainnah, ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwan. Silakan keluar dengan maghfirah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi enak. Ngomongnya pun halus. Malaikat maut silakan keluar. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwan. Keluarlah dengan pengampunan Allah dan ridhonya Allah. Kemudian setelah itu fatakhruju sahilu kama sahilul fatratu min fisiqai fayakhudhuha. Kemudian keluarnya itu bagaikan air yang menetes di bahasa kulo. Air ini mengalir menetes seperti nek ngucur kepinuk nah. Nek ngucure air kan kepinuk gitu. Lembut kepenak gitu. Tetesan air yang mengalir nek awake dhewe nek koyo
bar wudu kan netes itu gampang banget. Kayak wis kaya ana dalane gitu. Jadi ketika nyawa diambil dari atas kepala ini kaya wis ana dalane. Riwayat yang lain kan mengatakan orang mukmin kalau diambil nyawanya itu kan bagaikan rambut yang diangkat dari adonan roti yang belum matang. Jadi adonan roti tadi kan itu yang rambut itu diambil seret gitu, enak, les gitu. Kemudian setelah itu malaikat menyambutnya. Malaikat tadi malaikat yang bersiap-siap sudah mempersiapkan diri dengan kafan dan jamu tadi sudah menyambutnya. Setelah itu diambil nyawanya diambil hatta ya'khudhuha wa yaj'aluha fi dzalikal kafan wa fi dzalikal hanut. Kemudian sudah diwangi-wangi, sudah dijamu tadi, sudah diwangi-wangi terus dikafani rapi begitu. Ini rohnya yang dikafani dan yang dijamu niku mau rohe. Wa yakhruju minha ka'atyabin nafhatil miskin wujidat ala wajhil ardi. Dan nanti baunya itu setelah dikafani dan diberi rempah-rempah atau diberi jamu tadi, wanginya itu adalah wangi misik yang paling wangi yang kita pernah ditemui di dunia ini. Jadi sing paling wangi nang dunia ikulah wangine. Jadi misalnya minyak yang paling wangi nang dunia itulah wangine. Setelah itu fayas aduna biha fala yamuruna yakni biha ala malai minal malaikah illa qalu ma hadzal ruh. Setelah semua dikafani, wanginya bau wangi banget, kemudian diangkat fayas aduna biha, diangkat sampai ke langit. Fala yamuruna, kemudian malaikat itu berduyun-duyun ngebak-ngebaki. Kemudian malaikat itu takon, qalu ma hadzal ruh at-thayyib. Ini roh kok begitu baiknya, atau ini roh kok begitu indahnya, begitu thayyibnya, begitu baiknya. Itu siapa ini? Punyanya siapa? Kemudian malaikat yang membawa tadi ya fayaquluna fulanun ibnu fulan. Ini namanya adalah fulan bin fulan. Tapi penyebutan nama itu bi ahsani asma'ihil lati kanu yusammunahu biha fitunya. Tapi penyebutan namanya itu adalah nama yang paling disenangi atau paling indah. Ahsanu asma, nama yang paling baik yang dia punya. Jadi kan awake dhewe kan kadang ono sing ngundang bekecot misalnya, jenenge misalnya Yusuf tapi diundangnya bekecot. Ono sing jenenge sapa Sultan diundangnya Panjul misalnya. Nah, macam-macam kan. Ini adalah nama yang paling disenangi, paling indah disebut namanya. Ini adalah disebut namanya misalnya Yusuf Muhajir Ilallah. Jadi disebut namanya yang terbaik. Misalnya nama yang terbaik Saifuddin ya Saifuddin, orang Udin sedunia orang. Saifuddin. Jadi namanya Saifuddin. Kemudian setelah itu hatta yantahu bi ila sama'i dunya, kemudian sampai ke langit dunia, fayastaftihuna lahu wa yuftahu lahu. Kemudian setelah itu dibukalah pintu langit dunia. Fayuftahu lahu, kemudian terbuka semua. Fayushayyi'uhu min kulli sama'in muqarrabuha ila sama'il lati taliha. Kemudian diikuti semuanya. Berkumpul kabeh. Hatta yantahi biha ila sama'is sabi, sampai ke langit 7 disertai semua. Wa yaqulullah, kemudian Allah mengatakan, uktubu kitab abdi fi 'aliyyin. Ini loh, hambaku ini kitabnya itu tolong ditulis di golongan 'aliyyin, tempat iliyin, di tempatnya orang-orang abror, tempatnya orang-orang baik. Tolong ditulis. Wa a'iduhu ilal ard, dan kembalikan ke bumi. Fa inni minha khalaqtuhum wa fiha u'iduhum wa minha ukhrijum taratan ukhra. Karena nanti aku menjadikan orang tersebut, menciptakan orang tersebut, akan aku kembalikan dan aku keluarkan lagi taratan ukhra, yaitu nanti
ketika di hari kiamat. Kemudian setelah itu malaikat mengembalikan ini ke jasad orang tersebut untuk ditanya malaikat Munkar Nakir tadi, dikembalikan ke jasadnya. Fayatihi malakani fayujlisani fayakulani, kemudian malaikat dua yaitu Munkar dan Nakir yang duduk itu berkata lahu marrabbuka, bertanya malaikat Munkar dan Nakir marrabbuka. Maka hamba yang mukmin tadi, orang mukmin tadi mengatakan Rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah. Fayakulani, kemudian malaikat kedua lagi bertanya lahu ma dinuka, apa agamamu? Fayaqul, maka dia menjawab dinil Islam, agamaku adalah Islam. Dan ditanya lagi malaikat Munkar Nakir, ma hadzal rajulul ladzi bu'itsa fikum, siapa orang yang diutus untuk kamu? Maka dia mengatakan huwa Rasulullah, dia adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian malaikat Munkar Nakir bertanya lagi, wa ma ilmuka, apa ilmumu? Kemudian dia menjawab qara'tu kitab Allah, aku membaca kitab Allah. Wa amantu bi wa saddaqtu, aku beriman kepada kitab Allah, yakni Al-Quran, wa saddaqtu, dan aku membenarkan Al-Quran. Dan kemudian setelah itu fayunadi munadin minas sama, kemudian ada suara panggilan dari atas langit, an sadaqa abdi, untuk membenarkan hambaku ini adalah hambaku yang benar. Wa afrishuhu minal jannah, dan persiapkanlah untuk masuk surga. Wa albisuhu minal jannah, dan pakaiankanlah wa afrishu, dan tempatkanlah nanti di surga. Wa albisuhu minal jannah, dan pakailah pakaian surga. Waftahu lahu baban ilal jannah, dan bukalah pintu ke surga. Fayatihi min ruhiha wa thayyibah, maka kemudian dia rohnya itu yang baik, yang ini, kemudian sampai nanti di hari akhir itu wayatihi rajulun husnul wajhi, wajahnya nanti indah, husnus thiyabi, kemudian pakaiannya juga baik, thayyibur rih, kemudian wanginya juga sangat wangi. Kemudian suara tadi mengatakan absyir billadzi yasurruka, maka berbahagialah dengan yang engkau berbuat bahagia, berbuat baik. Hadza yaumukal ladzi kuntu tu'ad, ini adalah hari yang dimana engkau dijanjikan. Jadi dia dibangunkan dalam keadaan yang baik. Lalu dia bertanya, ini suara siapa sih? Fayaqul lahu man anta, siapa kamu? Wa fawajhukal wajhu yaji'u bil khair, wajahmu seperti wajah kebaikan. Fayaqul, maka dia mengatakan ana amaluka sholih, aku adalah amalmu yang sholih. Nah, saking merasa bare, kemudian dia mengatakan Robbi aqimis sa'ah, Robbi aqimis sa'ah hatta arji'a ila ahli wa mali. Ya Allah, aku pengen hari kiamat segera berdiri atau segera terjadi. Aku ingin hari kiamat segera terjadi sehingga aku nanti bisa kembali kepada ahliku dan hartaku. Nah, itu orang-orang mukmin, hamba si mukmin. Tapi sebaliknya, wa innal abdal kafir, sebaliknya hamba yang kafir, ketika di dunia dia sudah mau mati, mau sampai kepada alam akhirat, itu ada malaikat, tapi tidak, wajahnya itu tidak putih, tidak bersih, tapi wajahnya itu sudul wujuh, dengan wajah yang hitam, wajah yang hitam pekat. Terus malaikat itu tidak membawa kafan, tapi membawa ma'ahum al-musuh. Musuh itu adalah tenunan sing kasar. Jadi bahasa sakene kain lap lho, kain lap sing ditenun pasar itu. Jadi apa? Karunggoni lah, semacam itu. Jadi ada tenunan kasar gitu, mungkin karunggoni. Di orang nganggo kafan sing baik tadi, itu karunggoni. Fajalasu minhum matal basar, kemudian dia duduk, kemudian malaikat maut sudah datang. Nah, dia mengatakan ya ayyatuhan nafsul khabisah, nafsul khabis, jiwa yang khabis, jiwa yang jelek. Ukhruji ila sakhatin minallah wa ghadab, keluarlah kamu dari karena marahnya Allah gitu, dan ghadabnya Allah. Dan dia keluar, tapi keluarnya dari jasad itu fatafarraqu fi jasadihi fayanzi'u kama yanza'ul sufudu
minasuf wal mablul. Sampean ngerti suf, bulu-bulu yang masih basah. Nek sampean bayangno wulune wedhus sing jek basah atau rambut sing jek basah ngoten. Itu digulung-gulung karo sujen sing teko wesi. Jadi digulung-gulung sujen wesi ngono. Jadi misalnya rambutnya sampean jek basah digulung-gulung terus dia dicabut piye rasane? Gampang nah ya. Jadi koyo cabutnya koyo ngono. Ngono. Jadi nek mau kan cabutnya enak ya. Iki gak koyo digulung-gulung, sampean gulung-gulung ini. Wah, mati dipaksa. Main ngono. Itu seperti itu. Nah, kemudian setelah itu fa ya'khudha fa idza qadalam yad'uha fi yadihi tarfa'ain. Kemudian setelah itu dia diambil dan dibungkus oleh karung goni musuh tadi. Dibungkus oleh karung goni. Fa yakhruju minha ka'antirihi jifah. Kemudian dia keluar nyawanya itu seperti antanirihi jifah. Bau yang paling menyengat, batang sing paling menyengat. Nek donya batang sing paling menyengat iku ambune. Gitu. Wis pokoke ora iso bayangno nggih. Wa yasuduna biha fala yamuruna bi alal malai minal malaikah illa qalu. Kemudian dibawalah ke atas langit, kemudian malaikat berkumpul lagi. Kemudian bertanya-tanya, "Mahadarul khabis?" Iki roh kok elek ngene iki sapa ta gitu. Kemudian malaikat menjawab, "Fulan bin fulan bi api asma'i." Dia menjawab fulan bin fulan tapi dengan panggilan sing paling elek. Begitu. Iki mau sing jenenge panjul ya jeneng panjul, sing bekecot ya jeneng bekecot. Bekecot iki jenenge bekecot ngomong ngono. Jadi jeneng sing paling elek sing diundang. Nah, sampai di atas langit tidak boleh dibuka. Wa yustaftulahu fala yuftahu. Malaikat minta dibuka tapi tidak boleh dibuka. Bahkan Rasulullah SAW membaca la tufattahu lahum abwabus sama wa la yadkhulunal jannata hatta yalijal jamal fi samil khiyat. Jangan kalian buka pintu-pintu langit dan jangan kalian masukkan ke surga sehingga onta bisa masuk ke lubang jarum. Iso onta mlebu ning lubang jarum. Ya mustahil. Jadi jangan masuk surga sebelum onta bisa masuk lubang jarum. Ya ora iso, enten ra iso dene ora bakal mlebu swarga, ndak boleh sama Kanjeng Nabi. Nah, uktubu kita bahwa sijin, maka ditetapkan dia di sijin, yaitu tempat yang orang-orang yang durhaka tadi. Dan fil ardi sufla di bumi yang paling bawah atau di tempat neraka. Nah, kurang lebih itu. Hadisnya panjang sekali. Tapi yang jelas itulah yang dinamakan sebagai qaulus sabit fil hayati dunya. Ucapan yang akan kita tetapkan di kehidupan dunia nanti akan ada yang bantu. Kita itu ada yang bantu. Tenang baik. Nek awake dhewe itu syahadati istiqomah, dakwah. Insyaallah ada teman yang membantu, yaitu malaikat tadi. Dengan wajah yang berseri-seri, dengan wajah yang bersinar akan siap bantu. Jadi orang usah khawatir mati. Karena awake dhewe serasa seneng. Justru wong sing donya sing kadang iku ngrasane ya Allah sakene jeno mati. Padahal itu menurut dia belum tentu itu sebuah derita, tapi menurut mayit mungkin itu adalah sebuah kenikmatan yang luar biasa. Alhamdulillah akhirnya kan begitu. Sing diharap-harap. Nek omah surgane mek siji, nek iki surgane pirang-pirang lho. Sing dieling-elingan. Gitu. Nah, kemarin saya tak bahas ya. Jangan sampai surga itu identik dengan bidadari. Ya, kemarin kan bahas ngono. Jangan membayangkan surga itu identik dengan bidadari. Hanya otak-otak ngeres yang mengidentikan surga dengan bidadari kan begitu. Jadi surga itu sebenarnya bukan dikerdilkan atau dikecilkan maknanya oleh pikiran kita. Pikiran kita itu sangat kecil sehingga tidak mampu untuk membayangkan bagaimana surga. Sing terbayangkan sing enak-enak iku ya sing karo bidadari, padahal tidak ngoten lho. Padahal kenikmatan sejati di akhirat nanti adalah bertemu dengan
Allah, bukan identik karo bidadari. Apa bener ono sing pesta nganu itu. Apa bayangan itu. Seperti itu salah besar. Jangan identikan dengan itu. Dan nek ngono berarti adil. Wong wedok orang mureng-mureng ngono. Nek wong lanang ono bidadari, nek wong wedok ono bidadara ya ora ngono. Jadi adil seperti itu karena bayangannya wong lanang wae sing ngono. Nah, setelah kita selesai dengan membasuh atau berkumur-kumur, maka kemudian kita ngambil lagi satu cakupan lagi untuk kita serap dalam hidung kita. Jadi diserap. Jadi istinsyak itu nyerap, memang nyerap. Nek bahasa kitab itu, nek bahasa kitab kitab klasik itu adalah nyerap banyu irung. Ora berarti banyu irung itu umbel ora. Banyu irung itu maksudnya nyerap banyu nganggo irung, ora nyerap banyu irung. Banyu irung kan umbel boten-boten. Jadi begini, kita ngambil sak cakupan terus diserap. Itu bagus. Bapak kemarin itu kan yang sakit sinus itu semacam sinus tapi bukan sinus. Sebenarnya ini ada infeksi di sini Bapak. Itu karena di sini tuh menurut dokter, saya lihat sendiri di endoskopi itu. Endoskopi itu semacam pemeriksaan tapi menggunakan kamera tapi cuwilik ngono. Kameranya itu nganggo koyo kabel gitu, cuwilik dilebokno rek. Gitu. Dimasukkan itu memang di dalam itu kayak semacam ada endapan apa nggih? Endapan umbel nek menurut kula ngoten. Endapan umbel sing akhirnya melukai. Kan lama-lama mengeras tuh. Nah, mengeraskan awake dhewe nek akhirnya ngupil terus kan ono sing luka akhirnya kena nopo bakteri-bakteri seperti itu akhirnya luka di sini. Dan ternyata Bapak di sini itu kena semacam nopo luka ini yang akhirnya keluar kayak nanah gitu. Nah, oleh dokternya itu disarankan istinsyak, tapi istinsyaknya itu harus menggunakan cairan yang khusus apa sih ini? Acid. Atau nggak tahu pokoknya khusus untuk itu, khusus untuk infus gitu. Itu dimasukkan menggunakan suntian, infus itu tadi suntian, disuntik ini, seret itu kan langsung nasak, seret itu sampai ke sini, itu langsung disemprotkan seret, itu bersih. Jadi memang istinsyak itu penting karena ada bakteri-bakteri yang kita tidak. Sebenarnya ini bakteri ini kan diserap oleh bulu-bulu hidung. Makanya bulu hidung itu sebenarnya jangan dicabuti terlalu sering loh. Boleh dicabuti sing cerongot-cerongot loh. Nek sing no jeru-jeru ora usah dicabuti karena itu fungsinya untuk saringan. Nah, bakteri-bakteri ini dibersihkan maksudnya bulu-bulu ini harus dibersihkan setiap kita istinsyak itu. Itu bagus. Terutama yang punya penyakit sinus itu bagus seperti itu. Nah, setelah istinsyak 3 kali, tapi orang nyerap 3 kali buat tetap dilepehno. Jadi istinsyak terus istinsar. Jadi begitu sampai 3 kali. Kayak gitu. Nah, ketika menyerapnya itu berdoa Allahumma arihni rihatal jannah wa anta anni radin. Ya Allah, ciumkanlah penciumanku dengan ciuman surga dan engkau ridho dengan ciuman itu. Jadi kita berharap bahwa kita nyesapnya itu semoga Allah menciumkan kita, memberikan kita indera penciuman nanti di surga, iso mencium baune surga. Berharapnya begitu. Dan bisa kemudian dilepaskan. Nonton itu kemudian berdoa Allahumma inni a'udzubika min wara'in nar wa su'idar. Ya Allah, aku meminta perlindungan darimu dari bau-baunya neraka karena dilepaskan tadi. Dilepaskan dari bau-bau neraka dan di rumah yang dan jeleknya rumah, artinya ya neraka itu. Berlindung dari jeleknya rumah yaitu neraka. Allah a'lam.